Shalom, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, umat Allah terkasih. Senang sekali hari ini Mimbar Agama Katolik bisa kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari Sabtu 9 September 2023 bersama dengan saya Feby Grace Hutajulu. Pemirsa, Gereja Katolik Indonesia menetapkan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional atau biasa kita sebut dengan BKSN. Pada bulan ini memang umat Katolik memberikan perhatian secara khusus kepada kitab suci melalui berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mendorong umat agar semakin menghidupi isi dari kitab suci tersebut. Dan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan untuk tahun ini mereka menetapkan tema yaitu umat Katolik bersekutu menurut Sabda Allah. Ini sejalan dengan fokus pastoral Keuskupan Agung Medan. Dan hari ini tentu kita akan berbincang terkait dengan hal ini secara khusus dengan tema menghayati kitab suci sebagai sumber iman dalam membangun persekutuan umat Katolik. Sudah hadir bersama saya narasumber, langsung saja saya perkenalkan yaitu Pastor Paroki dari Paroki Santo Padre Pio Helvetia Medan, Pastor Hilarius Kemit OFM Kapusin. Selamat siang Pastor. Selamat siang. Sehat ya Pastor? Sehat. Baik, nanti kita akan berbincang lebih jauh mengenai tema ini, bagaimana menghayati kitab suci sebagai sumber iman dalam membangun persekutuan umat Katolik, dan mungkin nanti kita akan sedikit berbincang juga mengenai bagaimana pelaksanaan BKSN di Paroki Padre Pio sendiri. Namun sebelum itu pemirsa, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang berjudul Kurenungkan Sabdamu Tuhan yang akan dibawakan oleh paduan suara dari Paroki Santo Padre Pio Helvetia Medan. Selamat menyaksikan.
Saudari-saudaraku terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur kepadamu yang selalu menuntun dan menyertai kami. Kami mohon bimbinglah kami dengan cahaya roh-Mu, agar kami dapat memahami sabda-Mu. Bantulah kami agar tekun berpegang pada sabda-Mu sebagai sumber iman kami dalam membangun persekutuan kami sebagai umat-Mu. Bimbinglah kami agar dalam persekutuan dengan gereja-Mu, kami setia mematuhi dan mewartakannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami dalam acara mimbar agama Katolik ini, dan juga seluruh pemirsa dan juga seluruh umat-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, umat Allah dimanapun berada, mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 36 sampai 40. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku terkasih, umat Allah dimanapun berada. Dalam Injil Yohanes yang baru saja kita mendengar, konteks itu terjadi ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di sekitaran kolam Betseda. Kemudian karena peristiwa itu terjadi pada hari Sabat, maka orang-orang Yahudi dan orang Farisi mulai mengkritik bagaimana Yesus bekerja menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu menyalahi aturan kita. Yesus kemudian menegur orang-orang Yahudi itu, yang sudah sedemikian lama diperkenalkan oleh Allah lewat para nabi tentang juru selamat, Mesias yang akan datang. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya. Bahkan ketika Yesus melakukan mukjizat itu, menyembuhkan orang banyak, malah membangkitkan orang mati, mereka tidak sampai pada perbuatan-perbuatan baik
yang dikerjakan Tuhan. Tetapi mereka terhambat oleh mata yang tertutup akan kehendak dan firman Tuhan. Yesus memperkenalkan kepada kita tentang dirinya, akan kuasa Allah yang dikerjakan oleh Yesus sebagai Bapa yang mengutus dia. Bahwa Yesus kemudian memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat justru lewat perbuatan-perbuatan konkret yang dilakukannya sehari-hari. Tetapi orang-orang Yahudi tidak sampai pada pribadi sang juru selamat itu. Saudari, saudaraku terkasih, umat Allah dimanapun berada. Sekali peristiwa, Santo Fransiskus dari Assisi mengajak para pengikutnya, mari kita berjalan untuk berkhotbah. Para pengikut Fransiskus kemudian mengikuti Fransiskus mulai pagi hingga sore berjalan. Tapi apa yang terjadi? Dari perjalanan satu tempat ke tempat yang lain, Fransiskus hanya melakukan perbuatan mengunjungi orang-orang yang di rumah, duduk bersama mereka, mendengar mereka. Jalan lagi, Fransiskus bertemu dengan orang-orang yang di ladang, bermain dengan anak-anak. Sampai sore, sampai pulang, para pengikutnya mulai bertanya, Bapak Fransiskus, kapan kita berkhotbah? Fransiskus mulai berkata, ketika kita bertemu dengan mereka, mendengarkan orang itu, ketika kita bermain bersama dengan anak-anak itu, ketika kita mendengar orang-orang yang mengalami kesedihan, itulah khotbah. Khotbah utama adalah hidup kita sebagai buah dari iman kita akan sabda Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita dengarkan dan renungkan, dan itu berbuah lewat perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudari, dan saudaraku terkasih, pada bulan Kitab Suci Nasional ini, kita semua diajak untuk mulai akrab dengan Kitab Suci. Tapi serentak juga bagaimana Kitab Suci itu akhirnya memang bergema dalam diri kita, dalam perilaku kita, dalam hidup kita sehari-hari. Lewat perkataan, perbuatan yang sungguh-sungguh membawa sukacita bagi banyak orang. Maka untuk selanjutnya kita akan membahas tema bulan Kitab Suci Nasional ini lebih lanjut dalam acara Mimbar Agama Katolik ini. Tetapi sebelumnya mari kita mendengarkan paduan suara dari Paroki Padre Pio dengan judul Firman Allah yang tersurat.
lanjutkan perbincangan hari ini dengan narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Pastor Hilarius Kemit. Pastor, tadi Pastor sudah beri pengantarnya gitu ya. Nah mungkin tapi umat juga masih penasaran kenapa sebenarnya Gereja Katolik di Indonesia perlu menetapkan atau mendedikasikan 1 bulan khusus untuk kitab suci. Latar belakangnya kira-kira kenapa ya Pastor? Ya baik, Saudari PB. Jadi begini, dalam sejarah gereja, awal itu sebelum Konsili Vatikan kedua kita tahu bahwa kitab suci itu sangat mahal begitu ya. Tidak semua orang bisa mempunyai kitab suci, membaca kitab suci. Itu haknya ya orang-orang, ya para pastor, Biarawan, itu pun biarawan, bukan biarawan-biarawati, pastor. Oh, hanya Itu pastor. haknya pastor. Karena mereka juga yang diberi hak untuk menafsirkan atas kitab suci itu. Itu pun tidak semua. Nah, yang kedua tentu alasannya ya memang susah mencetak, menggandakan kitab suci itu begitu ya. Nah, tetapi kemudian setelah Konsili Vatikan kedua, ya atas upaya Johannes Paulus ke-23, konsili itu, jadi para uskup sedunia itu kemudian melakukan pertemuan, dan dalam pertemuan itu yang kita sebut sebagai konsili, mengeluarkan satu dokumen yang kita sebut sebagai Dei Verbum. Dei Verbum, Dei Allah, Verbum itu sabda, sabda Allah. Ya. Nah, dalam Dei Verbum ini kemudian dikatakan begini, bahwa kitab suci itu merupakan sumber iman, ya. Salah satu sumber iman kita adalah kitab suci, di lain dari apa? Tradisi dan magisterium gereja. Oke. Nah, terkait dengan kitab suci ini, hendaknya seluruh umat bisa kemudian akrab dengan kitab suci itu. Bagaimana supaya umat Kristen itu, Katolik itu kemudian benar-benar kemudian makin mengenal, mencintai kitab suci itu. Ya. Nah, maka diupayakanlah kemudian lewat dokumen itu, turunannya bagaimana kitab suci itu kemudian mulai diterjemahkan dalam banyak bahasa. Ya, ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Latin. Nah, itu kemudian diterjemahkan ke pelbagai bahasa, termasuk sekarang dalam bahasa daerah-daerah di wilayah kita. Iya. Bahasa Toba itu ada sekarang, sekalipun masih sampai sekarang itu ada pembaharuan terjemahan itu, gitu ya. Dalam bahasa Karo, dalam bahasa Simalungun, ya. Bahasa Dairi sudah mulai juga. 2 minggu yang lalu saya ke Nias, ada lagi pertemuan di sana untuk menerjemahkan dalam bahasa Nias, ya, kerjasama antara Protestan dan Katolik. Nah, begitu. Nah, jadi bagaimana kitab suci itu sebagai sumber iman kita, kemudian semakin dikenal, begitu ya, semakin mengumat, hadir di tengah umat, ada bersama umat. Karena inilah sebenarnya sumber yang membuat kita semakin mengenal ya siapa sebenarnya pribadi Yesus yang kita imani itu. Ya, karena itu ada dalam kitab suci. Baik dalam perjanjian lama sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi tentang dia yang akan datang sebagai Mesias, yang menunjuk Yesus dalam kitab Yesaya dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian bagaimana Yesus mulai dari kelahiran, hidupnya, kemudian sengsaranya, mati, bangkit dan naik ke surga itu, ya, itu semua kemudian kita tahu dari kitab suci. Nah, jadi tentu kitab suci ini menjadi penting karena inilah menjadi ya sumber iman kita, ya, di luar tradisi dan magisterium gereja tadi begitu. Nah, ya. Selain mungkin sudah dicetak dengan jumlah banyak dan berbagai bahasa, Lembaga Biblika Indonesia juga sepertinya memang melakukan upaya-upaya lain juga ya, Pastor, untuk semakin usahalah untuk mengajak umat untuk semakin membaca dan mencintai kitab suci. Apa saja yang mereka upayakan gitu, Pastor? Nah, jadi kitab suci yang kita pegang ini contohnya, ini kan menjadi kerjasama antara Lembaga Biblika Indonesia LBI dengan LBI, itu Lembaga Biblika di bawah dari
KWI. Konferensi Wali Gereja Indonesia. Oke. Sementara LAI ini Lembaga Alkitab Indonesia ini merupakan teman-teman dari Protestan. Nah, karena toh kita ini kan satu kepercayaan pada diri Yesus Kristus. Masa kitab suci orang Katolik beda dengan kitab suci Protestan. Sementara kita percaya pada Kristus yang sama. Oke. Nah, maka kerjasama itu memang dikembangkan sampai sekarang. Upaya-upaya untuk menerjemahkan kitab suci itu dilakukan secara bersama-sama. Termasuk dalam memproduksi kitab suci ini yang kita sebut sebagai Alkitab. Ini merupakan kerjasama dari Protestan dan Katolik. Nah, sekalipun ada kitab-kitab deuterokanonika di sini disebutkan yang memang sampai sekarang belum diterima oleh saudara-saudari kita Protestan sebagai bagian dari kitab suci. Nah, tetapi bahwa kerjasama itu sudah dilakukan begitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh KWI dalam diri Lembaga Biblika Indonesia. Nah, tentu saja untuk tingkat Indonesia mencoba untuk memperkenalkan kitab suci ini dengan membuat program-program yang terpadu begitu. Contohnya, sejak tahun 1970-an lah itu. Dicoba dibuat satu gerakan Minggu Kitab Suci Nasional. Gitu ya. Ditetapkan sekitar bulan Agustus ke September. Bahwa salah satu minggu itu ditetapkan sebagai Minggu Kitab Suci Nasional. Nah, tetapi ya ini kan belum ada gemanya. Hanya seruan sebagai perayaan untuk Minggu Kitab Suci. Nah, kemudian berkembang dibuat lagi yang namanya Bulan Kitab Suci Nasional. Karena dalam perkembangan Minggu Kitab Suci Nasional yang ditetapkan kemudian pada awal September itu, ini nampaknya punya gaung, gema begitu ya. Tetapi rasanya kurang kalau hanya satu minggu begitu ya. Rasanya kurang. Nah, maka ditetapkan kemudian menjadi Bulan Kitab Suci Nasional sehingga seluruh bulan September itu menjadi Bulan Kitab Suci Nasional dan ditetapkanlah tema-tema setiap tahunnya. Nah, sehingga diharapkan memang umat di masing-masing keuskupan, paroki, stasi dan lingkungan itu makin mengakrabkan diri dengan kitab suci selama 1 bulan itu gitu loh. Nah, tentu dengan banyak kegiatan-kegiatan lainnya begitu. Pertanyaannya Pastor, kenapa bulan September yang dipilih Pastor? Nah, jadi bulan September ini berkaitan dengan seorang Santo Hieronymus yang memang diperingati pada tanggal akhir September, setiap akhir September. Ya. Santo Hieronymus ini merupakan santo yang sangat dekat dengan kitab suci. Sangat akrab dengan kitab suci. Dan dialah yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Dari bahasa asli. Nah, bahasa Latin inilah kemudian sampai sekarang kemudian dipakai untuk menerjemahkan ke bahasa lain begitu. Nah, itulah mengapa akhirnya Gereja Katolik Indonesia menetapkan bulan September ini sebagai Bulan Kitab Suci Nasional. Untuk menghormati sang santo itu tadi, Santo Hieronymus begitu. Oke. Dan memang ada sebuah semboyan yang khas dari Santo Hieronymus ini ya, Pastor? Ya, ini memang menarik semboyannya bahwa kalau Anda tidak mengenal kitab suci, Anda tidak mengenal Yesus. Ya memang masuk akal, bagaimana kita bisa mengenal Yesus kalau saya tidak pernah membaca kitab suci? Ya karena di kitab suci itulah siapa itu Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus. Diceritakan, dimuat begitu. Harusnya memang kalau dari gambaran semboyan itu memang peran kitab suci ini harusnya sentral sekali dalam sungguh sentral dalam kehidupan orang-orang Kristen begitu ya. Ya, maka menjadi pertanyaan, apakah saya orang Kristen sebagai tantangan lagi nanti, saya punya kitab suci enggak?
Kan begitu. Iya. Jangan-jangan di rumah pun nggak ada kitab suci. Itu satu masalah Ya, tuh. padahal saya menyebut diri sebagai seorang Kristen. Kristen. Itu kan menjadi masalah. Atau kalau saya punya kitab suci, saya baca enggak kitab suci ini? Atau di rak aja gitu ya. Atau Berdebu. rapi terus gitu loh. Berbungkus Plastiknya pun belum dibuka, kan ya. begitu. Nah, ini kan menjadi tantangan nanti. Nah, bagaimana justru kitab suci itu lewat program BKSN ini, nah justru orang makin akrab begitu ya dengan membuka, membaca, merenungkan kitab suci begitu. Sebenarnya perannya apa sih, Pastor? Peran kitab suci itu dalam hidup sehari-hari umat Katolik itu seharusnya berfungsi sebagai apa sih, Pastor? Iya. Nah, ini saya sangka sangat penting. Mengapa kitab suci itu kemudian disebutkan malah menjadi hidup gitu ya, menjadi pedoman begitu ya, menjadi pelita dalam hidup manusia begitu. Nah, pertama begini, bahwa kitab suci itu serentak bagi hidup orang Kristen ini harus menjadi satu pengajar bagi saya. Ya. Artinya dengan membaca kitab suci saya mendapat pengajaran dari sabda itu sendiri. Siapa sabda itu? Ya Yesus. Oke. Siapa sabda itu? Ya apa yang tertera dalam kitab suci itu. Jadi hal itu sendiri menjadi pengajaran karena memang kitab suci itu sendiri memang menjadi satu ajaran yang memang mengarahkan orang kepada ya perbuatan-perbuatan baik, ya perbuatan-perbuatan bijaksana, ya perbuatan-perbuatan untuk menuju kekudusan begitu. Ya, contoh, ya kita tahu apa yang disebutkan dalam kitab suci, perintah utama dan pertama contohnya, ya cintailah Tuhan Allahmu, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, lihat, saya tidak perlu kemudian menafsirkan, menerjemahkan apa maksudnya cintailah Tuhan Allahmu. Cintailah sesamamu manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Lihat, kata-kata ini dari nats kitab suci ini sudah menjadi sebuah pengajaran bagi saya. Tentu. Tidak usah saya apa maksudnya mencintai sesama, mencintai. Oh tidak. Kata itu sendiri menjadi bagian dari pengajaran bagi siapapun yang membaca kitab suci. Nah, tentu saja seluruh isi kitab suci merupakan teks-teks yang menjadi bahan-bahan pengajaran bagi siapa saja yang percaya tentu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kitab suci itu akhirnya menjadi sarana untuk mengoreksi diri gitu loh. Ya, mengoreksi diri. Artinya Menyatakan kesalahan kita mungkin. menyadarkan saya akan kesalahan saya. Contoh, ya, contoh dalam kitab suci begini. Pada peristiwa ketika seorang perempuan itu kemudian dibawa kepada Yesus, kemudian dihadapkan dan diadili oleh orang. Nah, apa kata-kata Yesus? Siapa yang tidak berdosa di antara kamu? Silakan, kamulah yang pertama melempar batu ini kepada perempuan itu. Lihat, orang semua mundur. Ya, orang semua pulang. Tidak ada yang berani satu pun melempar. Karena memang semua merasa ya berdosa. Merasa tertegur oleh Ya, tertegur oleh kata-kata Yesus itu gitu loh. Ya. Sehingga apa kata Yesus? Saya pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini kan satu bagian dari bagaimana kitab suci itu sendiri kemudian menyadarkan orang akan keterbatasan dan keberdosannya sendiri begitu. Ya. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan kita juga ya. Ya, termasuk juga bagaimana kita memperbaiki diri dari teks-teks yang kita baca, kita dengarkan dari kitab suci itu sendiri begitu. Oke. Baik Pastor, nanti kita akan coba lebih perdalam lagi tentang mungkin juga banyak umat yang bingung
sebenarnya membaca kitab suci yang benar itu gimana sih? Mungkin nanti kita akan perdalam lagi. Namun pemirsa, sebelum itu kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang kembali dibawakan oleh paduan suara dari Paroki Santo Padre Pio Helvetia Medan yang berjudul Yesus Telah Bersabda. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan kembali perbincangan dengan Pastor Kemit terkait dengan tema kita hari ini, yaitu menghayati kitab suci sebagai sumber iman ya, yang mengarah kepada persekutuan umat Katolik tentunya. Tadi sebelum ini Pastor sudah menjelaskan peran atau mungkin fungsi dari kitab suci itu bagi umat Katolik tentu sebagai untuk mengajar, menyatakan kesalahan, menyatakan kita kesalahan. juga. Apalagi Pastor? Nah, kemudian yang ketiga yakni kitab suci itu bisa berperan untuk memperbaiki kelakuan saya, begitu loh. Ya. Dengan membaca, mendengar, merenungkan kitab suci, teks kitab suci, kata-kata kitab suci itu sendiri kemudian bisa mengubah hidup saya. Ya, memperbaiki hidup saya. Nah, contoh itu dalam kita tahu semua bagaimana peristiwa Lazarus dan orang kaya itu, cerita itu. Nah, apa yang terjadi? Kedua-duanya kemudian meninggalkan dunia. Lazarus bersama dengan Abraham. Kemudian orang kaya itu di neraka. Apa kata orang kaya itu yang dari neraka? Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu untuk mencelupkan jarinya untuk ini ke air supaya saya bisa mendapatkan air. Ada jurang di antara kita. Nah, kalau begitu, suruhlah. Apa kata orang kaya? Suruhlah Bapak Abraham, utusanmu, masih banyak keluargaku di bumi. Lihat. Supaya mereka bertobat. Tidak seperti saya mengalami kesengsaraan ini. Kemudian Abraham mengatakan, sudah banyak utusanku. Ya, mereka mendengar atau tidak, kan begitu. Nah, dalam konteks lain bisa dikatakan begini, ada kitab suci
yang setiap saat bisa mengajar mereka, meyakinkan mereka. Tanya begitu, apakah mereka mendengar dan kemudian merenungkannya serta melaksanakannya dalam hidupnya? Ya. Nah, jadi serentak kitab suci itu bisa menjadi memperbaiki kelakuan seseorang, ya, dari teks kitab suci itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kitab suci itu kemudian mendidik kita dalam kebenaran. Nah, tentu saja membaca kitab suci menjadi penting, ya, merenungkan kitab suci begitu penting. Nah, tetapi sekarang bagaimana kitab suci ini dari teks huruf mati ini kemudian bisa menjadi hidup. Teks-teks ini bukan lagi teks yang mati, tetapi menjadi teks yang hidup dalam diri semua orang, ya, dalam diri setiap orang. Itulah buah dari mendengar, membaca, merenungkan kitab suci. Kitab suci itu menjadi hidup dalam perbuatan, dalam tindakan, ya. Dalam renungan tadi bagaimana Fransiskus kemudian, ayo berkhotbah. Tapi justru khotbah Fransiskus bukan lagi isi kitab suci, teks kitab suci, tetapi dia sudah sampai pada tahap di atas lagi, yakni kitab suci itu atau hidupnya sendiri menjadi teks kitab suci yang hidup. Nah, inilah bagaimana kemudian melalui kitab suci umat Allah kemudian diarahkan kepada kebenaran, ya, hidup dalam kebenaran. Tapi Pastor, mungkin banyak juga umat yang merasa kadang ketika membaca satu kali nggak langsung mengerti apa pesan utamanya sebenarnya itu. Apakah kita bisa melakukan tafsiran sendiri atau gimana sih, Pastor? Oh ya, nah jadi dalam gereja kita kan dikenal tadi 3 yang kita sebut tadi, sumber iman, ya, tradisi, kitab suci, dan magisterium. Nah, tentu apa yang dimaksud dengan magisterium? Magisterium ini adalah, ya, gereja dalam diri paus, bersama dengan seluruh bapak uskup, ya. Jadi magisterium ini adalah pengganti para rasul. Mereka inilah yang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan, menyatakan kebenaran dari sebuah kitab suci itu sendiri. Nah, tetapi masalahnya kan begini. Tadi setelah Konsili Vatikan kedua diharapkan umat semakin akrab dengan kitab suci ini. Malah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Nah, jadi bagaimana kita kemudian memastikan bahwa umat bisa mengerti dan tidak salah menafsir atas kitab suci ini. Nah, saudari-saudaraku terkasih umat Allah yang tercinta, satu saya sangka menjadi kata kunci. Kitab suci itu ditulis oleh siapa? Ditulis oleh para pengarang kitab suci, ya, manusia biasa, tetapi atas ilham Roh Kudus. Lihat ini. Nah, jadi peran Roh Kudus sangat penting dalam diri para penulis suci ini, ya. Maka menjadi penting juga bagaimana ketika saya membaca kitab suci, biarlah Roh Kudus yang telah memberi ilham kepada pengarang suci ini juga mencerahkan saya ketika membacanya. Ketika membaca kitab suci, maka syaratnya apa? Ya, berdoa. Berdoa sebelum membaca kitab suci, memohon Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri menyatakan kebenaran itu lewat teks kitab suci yang kita baca itu. Nah, sebenarnya dalam liturgi Katolik sudah sangat baik sebenarnya, ya, bahwa ada penanggalan liturgi yang setiap hari itu ditawarkan oleh gereja teks kitab suci baik dari bacaan pertama, Perjanjian Lama atau Kisah Para Rasul, ya, maupun dari Injil, keempat Injil. Nah, setiap hari ada sebenarnya tawaran ini loh bacaan kita. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Seluruh gereja Katolik seluruh di dunia hari ini membaca bacaan yang sama. Ya, ini kan keutamaan begitu, ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita terlibat ikut serta dalam
membaca kitab suci yang sudah ditawarkan oleh gereja setiap hari itu. Caranya bagaimana? Berdoa. Nah, baca. Nggak usah kemudian pikirkan apa maksudnya ini. Nggak usah. Biarkan kitab suci ini begitu. Menjelma, dalam kehidupan kita sehari-hari. Seandainya kita parengge-rengge, sudah. Hiduplah marengge-rengge. Seandainya saya mengajar, mengajarlah sebagai guru. Seandainya sebagai buruh, bekerjalah sebagai buruh. Tetapi saya sudah membaca kitab suci loh pagi hari. Iya. Nah, roh itu yang mungkin akan membimbing saya ketika saya bertemu dengan seorang pelanggan yang membeli cabai Dagangan saya. saya. Di situ bisa kitab suci itu kemudian Hidup dan berbicara. Ketika saya bertemu dengan anak-anak, di situ mungkin kitab suci itu akan menyapa saya. Wow, sabda Allah hari ini begini loh. Ya. Lihat. Nah, jadi jangan pikirkan langsung apa maksudnya. Baca dalam doa sekali lagi, kemudian biarkanlah Roh Kudus sabda bekerja. itu menjelma di dalam kehidupan, perilaku kita, pekerjaan kita pada hari itu. Ya. Kemudian menutup hari, silahkan baca lagi dan renungkan dari pengalaman sehari-hari yang sudah saya jalani satu hari ini. Dan seandainya pun itu saya tidak mendapat inspirasi apapun pada hari itu, jangan menyerah. Iya. Jangan merasa gagal, begitu ya. Nah, tetapi membiasakan membaca, merenungkan, dan membiarkan itu mendarah daging dalam sehari itu. Nah, Ya. ini model-model bisa gampang ya, tidak harus menjadi ahli untuk menafsir kitab suci. begitu. Betul. Biarkan Roh Kudus yang bekerja Roh gitu Kudus. ya. Karena Yesus sendiri mengatakan demikian. Sebelum naik ke surga, aku akan memberikan roh penolong bagimu. Ya. Yang akan menyatakan kebenaran bagimu. Nah, itulah janji Yesus. Harus kita pegang Nah, itu. dan itulah menjadi modal kita ya dalam membaca, merenungkan, dan menghidupi kitab suci ini. Ya, baik, menarik sekali Pastor. Tapi yang bikin saya penasaran sebenarnya, katanya di paroki yang Pastor pimpin nih, di paroki Santo Padre Pio Helvetia, agak meriah nih kata kegiatan BKSN-nya. Sebenarnya apa aja tuh bentuk kegiatannya untuk meramaikan BKSN tahun ini, Pastor? Ya, tentu saja sebagai program dari Keuskupan Agung Medan dengan menetapkan bulan kitab suci nasional dengan tema umat Katolik bersekutu turut sabda Allah, ya. Dan ini kan sangat dipengaruhi oleh fokus pastoral Keuskupan Agung Medan, yakni berjalan bersama. Ya, sebagai paroki dari paroki Padre Pio tentu saja melaksanakan sosialisasi, kemudian melaksanakan pertemuan sebagaimana menjadi anjuran Komisi Kerasulan Kitab Suci dengan teks yang sudah dibagi. Ya, ini ada tema 4 subtema ya, untuk 4 minggu dalam bulan September ya. Tema pertama itu teman seperjalanan dari kitab Tobit. Nah, kemudian terlibat memperhatikan orang miskin dari kitab Sirak, persahabatan sejati dari kitab Sirak, dan peranan perempuan dalam persekutuan dari kitab Yudit. Nah, kembali tema-tema ini sendiri oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci sangat kental dengan apa? Bagaimana kitab suci itu bisa kemudian mempengaruhi kehidupan umat beriman itu supaya menjadi teman seperjalanan, begitu ya. Supaya memperhatikan orang yang membutuhkan, begitu ya. Supaya menjadi sahabat sejati. Nah, dalam pertemuan keempat malah peran perempuan dalam konteks gereja secara khusus. Nah, lihat bagaimana kitab suci itu akhirnya toh harus menjadi hidup, ya. Teks-teks itu yang memang teks mati, teks-teks itu menjadi teks-teks hidup dalam ya cara hidup umat beriman, begitu. Nah, tentu hal ini semua keuskupan paroki di Keuskupan Agung Medan itu melaksanakannya, tentu kan begitu. Nah, tetapi memang Saudara Pebi, ini di paroki Padre Pio, nah bulan September ini juga kan serentak menjadi pesta pelindung
Padre Santo Pio Padre ya. Pio. Yang akan berpuncak pada tanggal 24 nanti, 24 September ini. Nah, maka dalam kaitan dengan puncak perayaan pelindung ini, Paroki Padre Pio bersama dengan DPPH, seluruh umat, panitia, mencoba merancang beberapa kegiatan dengan mengkaitkan bulan Kitab Suci Nasional dan juga Padre Pio ini dan juga PPYD ya, Padre Pio Youth Day. Ya, bagaimana kita tahu itu beberapa bulan terakhir ini gerakan UMK itu baik nasional maupun Di kuskupan. Sekarang kita mau lagi lebih konkret di Level tingkat paroki. paroki ya, Padre Pio Youth Day. Nah, maka dalam kerangka itu ya menarik menurut saya oleh teman-teman panitia menawarkan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya memeriahkan kegiatan Padre Pio. Terkait dengan BKSN, contoh apa kegiatannya? Oke, khotbah. Lomba khotbah. Ya, khotbah itu mulai dari kursus khotbah, ya 2 gelombang sebelumnya. Nah, kemudian ada lomba khotbah. Lomba khotbah yang diikuti oleh pengurus-pengurus lingkungan yang selama ini memang mereka bertugas untuk memberikan renungan pada pertemuan-pertemuan lingkungan. Oke, kita perlombakan itu sehingga mereka juga semakin wow gitu loh. Kedua, yang menarik lagi apa? Storytelling. Nah, bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu itu kemudian menceritakan kitab suci ini secara apa ya? Dengan cara yang Dengan lebih cara yang ringan ya. ringan gitu loh. Bukan hanya soal teksnya, tetapi sehingga namanya storytelling menarik didengar begitu ya. Coba bayangkan seandainya orang tua kita bercerita kepada anak-anaknya dengan cerita dari kitab suci ini. Wow. Ya, dengan cara storytelling itu gitu loh. Wow. Kisah pertobatan Paulus. Ya. Kisah siapa? Tentang Nuh. Nabi Nuh. Diceritakan begitu ya. Nah, kemudian kisah lain. Ayub ya. Ayub. Nah, tentu ini menjadi kisah-kisah menarik seandainya diceritakan secara menarik dalam storytelling, contohnya seperti itu ya. Nah, dan ada beberapa lomba-lomba lainnya. Cerdas cermat. Baik. Ya, bayangkan sebentar ya. Cerdas cermat itu bagaimana berlomba-lomba untuk membuka kitab suci. Soal cerdas cermatnya. Coba baca Kebijakan Salomo bab 16 ayat 3. Semua kemudian berlomba untuk membaca. Baik. Membuka kitab suci, begitu Baik, ya. Salah satu lagi. Pasti gitu seru ya. sekali itu Pastor, dan pasti melibatkan umat dari semua Ya. kalangan usia ya. Baik, Pastor Kemit, terima kasih sudah hadir berbagi hari ini. Mungkin sebenarnya banyak yang bisa kita gali lagi ya Pastor, namun karena keterbatasan waktu, kita akan menutup mimbar agama Katolik kita pada hari ini. Dan memang kita berharap umat Katolik khususnya mungkin di Indonesia bulan ini betul-betul memberikan atau mendedikasikan diri, mendekatkan diri kepada kitab suci. Sehingga seperti yang dikatakan Pastor tadi, dari teks kitab suci benar-benar menjadi hidup dalam diri kita, dalam hidup kita sehari-hari. Baik, demikianlah mimbar agama Katolik untuk hari ini. Kita nanti akan menutup dengan doa penutup sekaligus berkat dari Pastor. Dan akan diakhiri dengan lagu pujian kembali dari Paduan Suara Paroki Santo Padre Pio Helvetia Medan yang akan membawakan lagu Sabdamu Bagai Air Segar. Kami persilakan Pastor untuk boleh menutup dengan doa sekaligus berkat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih atas sabdamu yang telah kau berikan kepada kami sebagai sumber iman kami. Buatlah sabdamu itu Tuhan semakin bergema dalam diri seluruh umat-Mu. Bergema dan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sabda yang menjelma dalam diri pribadi-pribadi umat-Mu, perkataan, perbuatan,
dan kehidupan dimanapun berada. Maka Tuhan berkati seluruh umat-Mu, berkati kami semua, sehingga kami semakin mencintai kitab suci, di mana Engkau sendiri menyatakan diri-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus agar kami dimampukan mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Maka Allah Bapa yang Maha Kuasa membimbing, melindungi, dan memberkatimu semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.